tahun 90-an. Sebuah bangunan bekas kantor pemerintahan yang sudah tak digunakan lagi sejak 2018 mengalirkan beragam kisah misteri dan cerita horor. Kini bangunan 2 lantai yang berlokasi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat ini kondisinya sudah terlihat mangkrak dan kosong. Tumbuhnya tanaman liar dan pepohonan besar yang menyerang beberapa bagiannya, seolah kian mempertegas jika bangunan ini lama tak terjamah manusia. Energi goib begitu terasa kuat di dalam gedung tua ini, ketika tak sedikit orang mengaku pernah merasakan dan melihat langsung kemunculan dan penampakan bermacam makhluk astral. Meskipun berada tepat di pinggir jalan besar yang cukup ramai, namun tak membuat bangunan ini luput dari kesan menyeramkan. Bahkan, warga sekitar menyebut tempat ini sebagai gedung wingit alias angker. Katanya sih kata dengar-dengar dari orang aja ya, katanya sih angker gitu, makanya juga kalau dagang tuh jadi kayak nggak pernah mau sampai malam, jadi kayak sore sekitar jam 9 udah tutup gitu, soalnya kayak suasananya terus nggak enak gitu kalau udah malam. Tuh yang waktu lagi saya ngobrol tuh tengah malam tuh sama teman saya, tiba-tiba dia kayak nggak suka, kayak ada seperti kayak apa namanya kelempar gitu, dia tuh mau muter-muter, burak kayak marah gitu loh. Kebetulan bukan barang, jadi ada seperti kayak bahan yang nggak kepake di belakang warung saya itu seperti kayak triplek tipis gitu loh. Jadi dia kayak muter-muter gitu baru langsung kelempar kayak orang marah gitu. Ditemani Pak Suryo, salah seorang penjaga area ini, tim Secret Story akan menelusuri bagian dalam bangunan ini. Kami berjalan melewati halaman depan yang kini difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai. Kondisi pintu yang sudah rusak dan tak bisa dibuka lagi membuat kami harus mencari cara untuk bisa masuk. Dan dari sebuah celah kecil inilah menjadi satu-satunya jalan masuk yang masih tersisa. Yang mana Pak? Sebelah sini? Ini, sebelah sini nih. Loh, kok lewatnya ini bukan jendela Pak? Bukan. Ini dipecah jendelanya. Kenapa nggak lewat pintu utama? Pintu utamanya udah dikunci, udah mati. Oh, udah nggak bisa. Iya. Harusnya pintu utama di sebelah mana? Sebelah depan sana. Depan sana udah terkunci, terus lewatnya akhirnya ke jendela ini. Jendela ini. Begitu memasuki gedung ini, kami langsung disambut dengan sebuah lorong yang kondisinya gelap dan beraroma pengap. Tampak lantainya yang sudah kotor dan terasa lembab, serta bagian atapnya sudah terlihat lapuk dan rusak. Pak Suryo menceritakan jika di lorong inilah dirinya kerap dikejutkan dengan kehadiran sosok tak kasat mata ketika dirinya melakukan jaga malam di tempat ini. Oh, ini Pak. Iya ini. Ini bagian apa sih Pak? Kok kayak modelnya kok kayak lorong gini Pak? Ini kan akses buat keluar masuk Oh, dulu ini semacam kayak koridor gitu. koridor. Oh, ini sampai ke sana kok kelihatan gelap banget ya Pak? Emang Iya, udah- dulu sempat kebakaran motor. Oh, sempat juga di Iya, sini kebakaran di sini. juga. Dan di sini yang saya bilang tadi yang pojok sana. Di pojok mana sih itu ya? Itu. Oh, itu biasanya Bapak pas ngeliatnya pas apa tuh? Saya lagi mengontrol. Ngontrol terus tiba-tiba ada di sana. Saya langsung balik lagi. Dia menampakkan dirinya biasanya jalan atau berdiri? Berdiri atau doang. Cuman berdiri? Iya, berdiri. Tapi dia nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Oh, abis itu hilang? Hilang langsung. Saya balik lagi hilang. Kalau di sekitaran sini sering buat mainan tuh juga. Iya. Serius? Di lorong ini? Iya. Itu biasanya gimana dia? Lari-lari. Itu sering juga Iya. ngeliat? Ya mungkin orang lain juga. Di bagian mana tuh biasanya? Di Biasanya tengahnya? keluarnya dari sini. Nih. Mau arah ke sini ya? Larinya ke sini. Kalau yang saya sering lihat sih 3, 4, 5 lari-larian aja, mondar-mandir gitu. Nggak ganggu. Habis itu hilang ke arah Langsung sana ke lagi? sana. Tembus tembok soalnya. Di area taman, kondisinya sudah terlihat terbengkalai, serta dipenuhi dengan berbagai tanaman liar. Kami menemukan sebuah pohon tua berukuran besar yang hampir menutupi sebagian bangunan. Pohon ini diyakini sebagai salah satu lokasi pusat aktivitas goib.
Ini ada satu pohon yang unik nih, unik dari... Ini, maaf Pak, ini tuh pohon apa Pak? Ini pohon beringin. Pohon beringin? Iya. Tapi kok kayak udah tumbang lama atau udah tua memang ini ya Pak? Ini tumbangnya kena pas petir. Kena petir? Iya. Uniknya tuh pohon ini nggak nibanin ke belakang. Ke belakang Karena ya Pak? ada musola. Oh itu bekas musola ya? Musola itu masih aktif. Dulunya yang pernah saya dengar, ini jadi istana. Istana gaib? Gaib. Ya sering digangguin. Digangguin. Contohnya apa Pak? Contohnya kemarin dari Billboy Bareskrim, mereka lagi ngobrol, mau dibawa ngobrol, tiba-tiba itu penampakan ngobrol sama kita nih, teman, seolah-olah setannya teman sendiri. Padahal bukan? Bukan. Meninggalkan area bekas taman, Pak Suryo mengajak kami untuk menuju ke sebuah ruangan yang terletak paling belakang dari gedung ini. Kami harus berjalan melewati rimbunnya semak belukar yang sudah menutupi bagian jalannya. Hingga akhirnya kami sampai di sudut ruangan yang terlihat gelap dan berantakan. Seketika tercium aroma anyir di tempat ini. Pak Surya mengatakan, jika disinilah ada sebuah ruangan khusus yang dulu dipakai untuk menyimpan bekas kantong jenazah dari para korban berbagai peristiwa. Dan ruangan dengan pintu besi ini pula yang disebut-sebut paling angker dan menyeramkan dan tidak pernah lagi didatangi siapapun. Jadi ini yang Bapak bilang ruang tempat? Kantong jenazah gitu. Ini ruang tempat penyimpanan kantong jenazah. Kenapa sih Pak kok ditutup gini? Emang dilarang untuk umum nggak sih Pak? Dilarang untuk umum. Jadi nggak diperbolehkan kita masuk ya? Iya, bekas orang meninggal. Dulu kan awal mulanya kan yang nempatin Bareskrim. Nah dari Bareskrim itu kan kalau ada korban kecelakaan, korban mutilasi, kantong-kantongnya dibuangin ke sini. Padahal itu udah bekas ya? Bekas. Bener-bener ini ruangan yang paling menurut saya itu paling apa ya Pak ya? Paling ngeri dari seluruh tempat yang kita tadi udah telusurin. Dan di sini konon jadi salah satu sarang ya. Istana. Istana gaib. Teman saya waktu itu lagi mau pakai sepatu, terus lagi asik tiba-tiba ada perempuan lewat dari sana. Terus? Nah, ditegur lah sama teman saya. Mbak, mau kemana? Wujudnya manusia ya? Manusia. Oke. Tapi ditegur sama teman saya, tapi sama perempuan itu nggak digubris. Nggak digubris, terus dia? Terus teman saya nyamperin. Tiba-tiba, ya itu, nembus ke tembok. Si perempuan itu nembus ke tembok? Tak mau berlama-lama di tempat yang terasa kian mencekam ini, kami pun bergegas keluar untuk melanjutkan penelusuran ke lantai 2. Namun baru berjalan beberapa langkah, tak jauh dari ruang penyimpanan kantong jenazah, kami sempat dikejutkan dengan keberadaan sebuah kantong jenazah bekas yang tergeletak di sebuah pagar. Rasa penasaran pun membuat kami ingin melihatnya lebih dekat. Pak Suryo mengatakan, jika ada sebuah cerita mengerikan sekaligus di luar nalar di balik bekas kantong jenazah ini. Nah, ini salah satu contoh peninggalan yang sedikit mistis ya Pak ya sebenarnya. Mistis banget. Ini kantong jenazah bekas pakai yang milik Bareskrim juga yang ini sudah benar-benar bekas pakai, dalamnya bisa terlihat nih. Ada bekas kayak sisa-sisa kotoran atau darah kering gitu. Iya. Dan ini cuma satu dari sekian banyak yang tercecer di antara tempat-tempat ini ya Pak ya? Iya, jadi ceritanya beliau kan mau pulang. Butuh kayak kantong gitu, tiba-tiba dia nemuin ini, kantong jenazah ini. Mau dibawa pulang? Mau dibawa pulang dan ternyata langsung sakit. Oh gitu? Iya. Itu beneran dirasakan Pak? Sakit. Sakitnya seperti apa waktu itu? Sakitnya jantungnya tuh kayak lemes. Padahal dulunya nggak ada riwayat? Nggak ada riwayat jantung. Terus akhirnya setelah itu dikembalikan? Dikembalikan seminggu langsung sembuh. Sembuh lagi? Langsung sembuh. Tim Secret Story mencoba menyambangi juga area lantai 2 yang konon juga tak kalah menyeramkan dengan kondisi di lantai 1. Bersama Sigit yang merupakan rekan kerja Pak Suryo, mengantarkan kami ke sebuah ruangan di mana dirinya sering menyaksikan keganjilan dan aktivitas goib.
Sigit menceritakan jika ada satu ruangan di lantai 2 ini bekas aula dan tempat rapat yang kini disebutnya sebagai markas para lelembut. Konon, tak hanya satu sosok yang mendiami ruangan kosong ini, namun ada puluhan kawanan astral. Kalau ini apa Mas? Ini jadi ruangan yang paling serem. Ruangan yang paling serem dari sekian banyak. Iya. Waduh, Assalamualaikum. Ini sebenarnya ruangannya masih agak lumayan sih ya Mas. Iya. Tapi nggak tahu kenapa auranya emang agak sedikit aneh gitu ya. Iya. Ya dari luar dilihat tuh kayak suara ramai gitu, kayak orang rapat gitu. Oke, padahal pas didatangi kayak gitu Nggak ada, kosong. kosong. Iya. Layaknya kehidupan manusia di dunia, golongan jin juga mempunyai eksistensi di alam gaibnya. Tidak saling mengganggu keberadaan masing-masing tentu menjadi kunci kenyamanannya. Sejatinya, Tuhan Sang Maha Kuasa telah menciptakan jin dan manusia tidak lain agar bisa beribadah kepadanya.